Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati sukacita ibadah minggu. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini menjadi persembahan dan memberikan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, dihimbau dan diingatkan selalu agar HP dimatikan atau di silent, menjaga anak-anak supaya tetap tenang dan selalu menjaga kebersihan dalam ruangan gereja. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus, kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri, kita menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 59 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, nyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita hari ini terambil dari Matius 22 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau kupandang dalam roh dan kebenaran.
arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Jemaat, oleh karena hukum Allah mengenaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah untuk mengaku dosa-dosa kita, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi kepada Tuhan. Dimulai. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagi-Mu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Saya
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7, demikian sabda Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bagi saudara yang mengaku dosa dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat terkasih Kristus, dengan demikian kita hidup dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita dalam memasuki pekan pergumulan yang baru. Dari kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Pesan Alkitab dalam kitab Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 476. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, serta senantiasa bersyukur agar dalam keadaan susah maupun senang, kami tidak diliputi dengan perasaan khawatir, namun selalu mempersembahkan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan, terpujilah nama-Mu hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman. Mari sebagai kesiapan kita mendengarkan firman, kita naikkan pujian Kidung Keesan 444 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, saatnya kami akan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini. Kita akan baca bersama dari Injil Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kalau kita sudah menemukan bagian firman yang akan kita baca, mari saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri. Saya akan bacakan bagian perikop ini dari ayat 1 sampai 13 dan ayat 14 kita bacakan secara bersama-sama. Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14 di bawah judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14 bersama-sama. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dengan tema banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau dengar kalimat ini biasanya tuh kapan ya? Saya suka dengar kalau orang bilang, oh hamba-hamba Tuhan yang melayani itu orang-orang yang ini banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Sempit sekali penafsiran itu. Kalau kita baca ayat 14 tadi, dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini perkataan Yesus yang menggambarkan apa yang sedang terjadi ya, atau apa yang dia gambarkan dalam perumpamaan tadi. Pertanyaan pertama bagi kita, banyak dipanggil sedikit yang dipilih, berarti ada yang gak terpilih ya, kira-kira gitu ya. Persoalannya kenapa? Nah, untuk memahami ini adalah mudah bagi kita untuk semacam membuat perumpamaan atau pengandaian. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau satu perusahaan dia mau rekrut pegawai, dia mau rekrut orang yang akan bekerja, itu kan biasanya dibuat semacam buka lowongan kerja, kira-kira gitu ya. Nah kalau ada satu perusahaan dia mau buka, langkah pertama yang dilakukan, umumkan ada buka lowongan kerja. Nah, tahap berikutnya biasanya semua orang akan mendaftar, akan buat lamaran yang namanya lamaran. Tapi dalam kenyataannya tidak semua orang yang melamar itu dipilih. Ya kan? Kenapa yang separuh dipilih separuh enggak? Biasanya karena orang yang dipilih itu adalah dia yang memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan itu. Apakah dia memenuhi persyaratan administrasi kualifikasi? Mungkin ada yang sama tetapi mereka akan memilih mana yang lebih bisa diandalkan. Nah itu biasanya yang terjadi ya. Sehingga untuk memahami bahasa banyak terpanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, mudah bagi kita memahami dengan pengandaian itu atau perumpamaan itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita
Ketika dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan kita kaitkan dengan apa yang Yesus sedang jelaskan, dan Yesus dalam perumpamaan ini lagi menjelaskan tentang satu tema besar yang namanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga, ya. Dan kalau kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, dia terus mengajarkan tentang tema yang satu ini, tema kerajaan Allah. Tema kerajaan sorga itu bahasa yang dipakai oleh Matius dan juga Lukas gitu ya, yang berbeda karena latar belakangnya berbeda. Tapi maknanya sama. Nah, ulang-ulang Yesus ajarkan itu. Bahkan kalau kita baca di beberapa perumpamaan selalu dibilang begini, kerajaan sorga itu seumpama ABC. Banyak perumpamaan kan? Domba yang hilang, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian ada juga tentang lalang dan gandum. Minggu lalu kita bahas, masih ingat Bapak Ibu pembahasan minggu lalu apa? Semua baku lihat ya. Saya lihat ke sana, Bapak Ibu lihat ke sini, saudara lihat ke sini, dan semoga tidak lupa. Saya kasih ingat supaya ingat ya. Minggu lalu itu kan kita bahas pasal sebelumnya kan, ayat perikop sebelumnya tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Itu pun perumpamaan yang Yesus sampaikan yang berbicara secara khusus tentang kerajaan Allah. Makanya minggu lalu tema kita itu adalah hasilkanlah buah kerajaan Allah. Puji Tuhan masih ingat ya. Itu ulang-ulang Yesus sampaikan. Bahkan kalau kita baca dalam penulis kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, di situ dibilang begini, setelah Yesus bangkit, dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari bangkit sampai kenaikan Tuhan Yesus ada berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari? Mulai dari bangkit sampai naik ke surga. Berapa lama Tuhan Yesus hidup? 40 hari. Ya, jangan sampai tukar-tukar ya. Karena 50 itu nanti kalau sudah turun Roh Kudus. 3 hari waktu bangkit dari kematian. Ya, itu angka-angka yang sebenarnya kita harus hafal gitu ya. Ini suatu ketika kita harus bikin cerdas cermat jemaat supaya tahu sejauh mana kita hafal bagian-bagian firman Tuhan kira-kira gitu. Nah, 40 hari mulai dari bangkit sampai naik ke surga. Bapak Ibu nanti baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Di situ dibilang begini, berulang-ulang selama 40 hari. Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan satu tema yaitu kerajaan Allah. Pertanyaannya kenapa penting? Saya kira saya sudah pernah jelaskan. Penting bagi Yesus mengajarkan kerajaan Allah karena itu misinya untuk datang ke dunia ini. Misi pertama Yesus selamatkan kita dari dosa. Kita ditebus karena kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya jalan anak Allah harus turun gantikan posisi kita menjadi terdakwa yang menerima hukuman maut supaya kita bebas. Itu misi Yesus. Makanya dia menjalani penderitaan sampai ujung di atas kayu salib. Tapi misi kedua yang Yesus lakukan ketika datang ke dalam dunia ini adalah dia memulihkan gaya hidup manusia yang rusak akibat dosa, yang di dalamnya manusia bangun satu kerajaan sendiri yang namanya kerajaan ego. Ego tahu ya? Makanya ada kata egois. Ada orang egois di sini? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Ah ya. Berarti paslah firman hari ini ya. Banyak kita bangun yang namanya kerajaan ego. Apa itu? Berarti sesuatu yang berbeda dengan kerajaan Allah. Ulang-ulang Yesus ajarkan kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu misinya. Dia mau supaya waktu manusia berjumpa dengan pengajarannya, dengan pengorbanannya, mereka punya berubah cara berpikirnya, sikap hati dan tindakan. Gaya hidupnya diubahkan. Kenapa? Karena Tuhan keluarkan manusia yang tadinya rusak karena dosa, yang bangun kerajaan ego, yang hidup hanya untuk diri sendiri, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Tuhan bilang begini, kalau percaya saya, sini saya bawa kamu masuk dalam yang satu kerajaan yang namanya kerajaan Allah.
Maka kalau pertanyaan apa itu kerajaan Allah, kita harus ngerti dulu. Saya tanya untuk beberapa orang, ya, apa itu kerajaan Allah? Saya suka tes itu di anak katekisasi ya. Apa itu kerajaan Allah? Ada yang langsung spontan bilang begini, oh kerajaan Allah itu Bu Pendeta tempat yang mulia. Amin. Tempat yang nanti akan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Yakin. Oke. Kerajaan Allah itu tempat yang dimana Tuhan memerintah atas hidup kita. Kapan itu? Nanti kalau saya sudah mati dan dunia ini kiamat dan kita tinggal bersama dengan Allah. Itu adalah kerajaan Allah. Benar Bapak Ibu? Pelpri pasti sudah tahu jawabannya karena tadi malam saya jelaskan ya. Benar, tapi kurang lengkap. Ya, benar. Kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah memerintah dan kita hidup bersama dengan Dia. Tapi kerajaan Allah itu tidak hanya bicara nanti, tapi hari ini dan di sini. Karena Yesus tebus kita itu bukan nanti, tapi hari ini. Waktu saya katakan saya percaya kepada Yesus, saya terima yang namanya penebusan itu. Dan saya terima yang namanya misi Yesus, yaitu pulihkan cara berpikir yang rusak akibat dosa. Apa itu? Waktu kita karena dosa bangun kerajaan kita sendiri. Kita bertahta di atasnya. Tahta di atas hati kita. Sehingga mau bikin apapun sesuka kita. Nah itu orang yang hidup dalam kerajaan ego. Kerajaan Allah tidak bicara tempat. Tidak hanya bicara tempat. Tapi kerajaan Allah itu bicara area pemerintahan Allah yang terjadi terus menerus dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saya ulangi, kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah area pemerintahan Allah atas hidup kita. Dan itu terjadi terus menerus. Bukan sewaktu-waktu, sesaat di gereja, tapi dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Maka itu terjadi hari ini dan di sini. Setiap doa yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami, kita minta itu dan kita ungkapkan itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita mau bilang begini dalam doa Bapa kami itu. Tuhan, suasana sorga di mana Engkau memerintah, biarlah itu pun terjadi hari ini di tengah-tengah kehidupanku di dunia ini. Sehingga kita semua hidup di dalam yang namanya pemerintahan Allah. Kalau sebut kerajaan Allah, berarti yang jadi raja adalah, saya ulangi, kalau sebut kerajaan Allah, berarti yang menjadi raja adalah Allah. Setuju ya? Berarti kita sedang mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang berotoritas penuh atas hidup saya. Sehingga waktu saya dibawa masuk dalam kerajaan Allah, udah gak ada lagi tuh bagian-bagian yang menjadi keinginan saya, kerajaan ego yang saya pakai untuk hidup dalam kerajaan Allah. Itu gak bisa lagi. Karena kita hanya hidup berdasarkan apa yang menjadi aturannya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Karena itu kerajaannya, maka hukumnya pun adalah hukumnya Tuhan. Gak bisa ikut maunya kita. Nah ini yang paling susah ini, bagian ini. Karena manusia itu kadang cenderung tidak mau diatur. Ya, hukum dibuat untuk, jawab, hukum dibuat untuk ditaati Bapak Ibu. Kok hukum dibuat untuk dilanggar? Hukum dibuat untuk ditaati, ya, bukan dilanggar. Itu plesetan itu karena memang kelakuannya begitu. Betul ya? Kita diatur oleh hukum, tapi keinginan kita adalah langgar hukum itu. Makanya keluarlah itu istilah yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Saya nggak bilang ya, Bapak Ibu yang bilang hukum dibuat untuk ditaati, ya. Tadi bilang untuk dilanggar. Contoh sederhana, ini urusan kerajaan Allah dan kerajaan ego ini kita harus uji tiap hari. Ada lampu merah di situ di Jalan Arif Rahman Hakim. Kita semua bawa kendaraan. Kira-kira kalau jarak misalnya PLN cuman berapa meter saja, kita sudah sampai di
melewati batas lampu itu. Lalu warna lampu itu kuning. Saya mau tanya yang suka bawa kendaraan, gas atau rem? Gas rem. Ya. Kalau warnanya kuning, sebentar lagi kita tahu warnanya merah. Saya mau tanya jujur, gas atau rem? Udah ketahuan nih hidup di kerajaan mana ini ya. Ya. Kalau hidup maunya kita, gas. Kenapa? Supaya tidak terhalang. Saya tidak langsung berhenti di situ. Saya kan mau cepat, pakai alasan lagi. Harus cepat berwaktu. Ingat, kita hidup dalam aturan. Amin. Semoga saya waktu stop di situ nggak ada jemaat yang ngegas. Waktu lampu kuning ya, kejar saya asli bener. Tak kejar bener. Terus saya balik lagi. Dihukum 10 kali lampu merah baru bisa jalan. Kira gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud dengan hidup menurut aturan Allah dalam kerajaannya. Atau hidup menurut aturan kita. Dan tadi saya bilang rata-rata. Bukan hanya Bapak Ibu yang menghadap saya yang menghadap Bapak Ibu juga kadang suka begitu. Ya. Sehingga hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Kita mau hidup dalam kerajaan yang mana? Seluruh hidup kita terus menerus dipimpin oleh Allah melalui rohnya tentunya. Karena kita percaya Yesus, kita terima karunia Roh Kudus. Atau kita mau pimpin hidup kita dipimpin oleh kerajaan ego. Di mana kehendak kita di atas segala-galanya. Mana yang kita pilih dalam hidup ini? Ingat, Yesus datang bawa 2 misi itu untuk kita. Bapak Ibu aminkan itu. Dia tebus kita dan dia ubah cara hidup kita. Gaya hidup kita yang salah. Sehingga hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Cara kita cek kita itu ada dalam kerajaan Allah atau dalam kerajaan ego. Lihat, gak usah jauh-jauh, gak usah selidiki hati, gak usah. Lihat kelakuan aja. Kita ini ada di mana? Kerajaan Allah atau kerajaan ego. Nah hari ini kita lihat perumpamaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus salah satu metode pengajarannya adalah perumpamaan. Dan itu memudahkan orang untuk mengerti. Sehingga ketika dia bicara kerajaan Allah, ulang-ulang dia sampaikan itu dalam bentuk pengandaian atau perumpamaan. Supaya orang ngerti. Dan hari ini kita mau belajar mengerti apa arti perumpamaan tentang jamuan kawin dari seorang raja. Ya, Bapak Ibu lihat hal pertama yang kita tahu dari perumpamaan ini adalah undangan itu. Ya, undangan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak raja ini awalnya itu hanya diberikan untuk orang tertentu. Coba perhatikan ayat 3. Tadi dibilang apa? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Jadi dia suruh hambanya panggil orang diundang. Berarti tidak semua diundang, betul? Hanya orang-orang tertentu, mungkin yang dia kenal, ya. Mungkin yang memang rekan kerjanya, semua orang yang pasti punya relasi dengan orang itu. Dia diundang untuk datang ke perjamuan kawin anak. Tapi persoalannya adalah orang-orang yang diundang itu mereka mau datang? Tidak. Dengan berbagai alasan. Banyak alasan, ada yang kerja, ada yang tidak mengindahkan, ada yang malah lebih sadis lagi membunuh hamba-hamba yang disuruh oleh sang tuan itu. Akhirnya yang terjadi, undangan yang tadinya terbatas itu dikatakan oleh sang raja itu, pergilah undang semua orang. Bahkan yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, orang jahat, orang baik, undang datang ke perjamuan kawin ini. Kenapa? Karena yang tadi itu nanti aku bakar. Wow, berarti ada hukuman ya. Karena mereka tidak mau memenuhi itu. Sebenarnya sih apa salah mereka? Ternyata ini bagian yang paling penting. Itulah berharganya sebuah undangan Allah. Perumpamaan ini hendak mengajarkan kita tentang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita manusia, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini gambaran tentang orang-orang yang diberi undangan khusus itu gambaran perjanjian yang lama. Alkitab kita kan ada perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian
baru, ya kan? Perjanjian lama itu perjanjian anugerah antara Allah dengan manusia melalui Israel. Makanya awalnya itu Tuhan hanya pilih satu bangsa yang namanya bangsa Israel, yang datang dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan hanya pilih mereka. Untuk apa? Gak mungkin Tuhan pilih Israel tanpa tujuan. Tuhan pilih Israel supaya melalui bangsa ini mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan panggil mereka, tidak hanya panggil, Tuhan kasih hukumnya bagi mereka. Keluaran 20 ya, tadi saya jelaskan di Remtar. 10 hukum Taurat, penjabarannya banyak banget. Tuhan kasih itu supaya apa? Kamu hidup dalam kerajaan Allah. Istilahnya Tuhan mau bilang, kamu yang hidup dalam kerajaan ego ini saya undang secara khusus ya, Israel. Hidup dalam kerajaan Allah. Aku memerintah penuh atas hidupmu. Dan itu Tuhan lakukan. Mulai dari mereka ada di Mesir, keluar sampai di tanah Kanaan, sampai raja-raja. Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Dia memerintah penuh atas bangsa Israel. Makanya Israel bilang gini, aduh kok raja kita gak kelihatan? Pilih dong kami raja, makanya jadilah Saul. Mereka kan minta itu ya. Kami tuh dipimpin oleh Allah yang gak kami lihat. Kami tuh mau raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Mereka punya raja, maka dipilihlah seorang Saul menjadi raja. Atas permintaan orang Israel. Jadi Israel punya tipikal, kami harus sama dengan orang itu. Bahkan sama pula dengan gaya hidup bangsa penyembah berhala. Sehingga dalam perjanjian yang lama kita lihat Israel gagal untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Sampai mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Sampai setelah itu Maleaki nabi terakhir 400 tahun kemudian Allah tidak berbicara lagi kepada umatnya. Berarti ada 4 abad, udah berapa generasi tuh yang tidak berjumpa dengan kebenaran Allah, yang tidak secara langsung mendengarkan nubuatan Tuhan. Ini udah kacau semua. Sampai akhirnya Yesus datang. Nah, inilah yang disebut perjanjian baru. Perjanjian anugerah antara Allah dengan kita manusia melalui Yesus Kristus. Nah, itu sama dengan yang Tuhan bilang tadi. Yang diundang gak mau datang, tidak mau ikut hukum yang ada, undanglah semua orang lain. Kita adalah golongan itu. Orang-orang perjanjian baru. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, dia dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan bawa kita untuk tinggalkan kerajaan ego. Kenapa Bapak Ibu? Karena kerajaan ego itu hanya membawa kita dalam kebinasaan. Kerajaan Allah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita. Tapi ketika kita pun masuk dalam kerajaan Allah, pertanyaan saya, Bapak Ibu warga kerajaan Allah? Bapak Ibu warga kerajaan Allah? Amin. Ya, semangat dong ya. Amin ya. Warga kerajaan Allah. Nah, kita mau cek-cek dulu ya. Kalau kita warga kerajaan Allah, maka ada satu syarat ternyata dalam perumpamaan ini. Waktu sang tuan itu dia berjalan, ternyata dia lihat ada satu orang yang tidak pakai baju pesta. Apa artinya itu? Dia kan waktu itu ketika dia, kenapa kamu gak pakai baju pesta? Orang itu diam saja. Lalu dia perintahkan, campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ih, kayaknya ngeri banget ya. Tapi kita mau belajar satu nilai, bahwa undangan itu berarti. Bapak Ibu, kita datang ke istana saja, pakai celana pendek, sendal jepit, kaos, oblong mungkin robek di bagian tertentu gitu ya. Kira-kira dikasih masuk gak sama pas pampres? Boro-boro dikasih masuk, dilihat aja tidak gitu ya. Yang ada diusir. Mau ngapain di sini? Kalau sampai masuk ke istana, berarti harus dengan pakaian yang rapi. Makanya foto dulu waktu masuk istana kan kebaya semua ya. Kan ada foto-foto ya. Foto-foto khusus salaman sama presiden. Saya ingat dulu ada Soekarno enggak ya. Soeharto, kemudian ada Habibie, Presiden Habibie. Itu foto terpampang. Itu kayaknya kita bangga banget ya kalau udah, padahal cuma salaman doang yuk, gak sempat ngobrol. Cuman salaman, ambil foto.
Tapi saya lihat nggak ada tuh yang selama nama presiden pakai celana pendek. Kenapa? Karena kita menghormati. Maka sebenarnya perumpamaan ini Yesus mau katakan, dimasukkan kita pun dalam kerajaan Allah harus dengan standar yang benar. Pakaian kita harus benar. Pakaian dalam tanda kutip ya, bukan bicara pakaian fisik. Tetapi apa yang kita tampilkan itu pun harus benar sebagai warga kerajaan Allah. Gak bisa kita masuk dalam kerajaan Allah, pakaian kita kerajaan ego, itu gak bisa. Tapi ada gak yang kayak gitu? Bilang masuk dalam kerajaan Allah, tapi masih pakai pakaian kerajaan ego. Ada? Banyak Bapak Ibu. Makanya kenapa Yesus keras? Dia tegur orang-orang Farisi, ahli Taurat. Itu dia mau bilang begini, kamu bilang ada dalam kerajaan Allah, tapi sesungguhnya kamu pakai pakaian kerajaan ego. Karena mereka adalah pemuka-pemuka Yahudi, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi bagian hidup mereka. Munafik. Dan urusan munafik ini banyak sekali terjadi di hadapan Tuhan maupun sesama. Tapi di sini nggak ada. Kok nggak diaminkan ya? Amin ya. Di sini nggak ada, ini mantap semualah, gitu ya. Dalam doa pastinya ya. Ada aja. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu Saudara, syaratnya pakai pakaian yang benar. Pakai sesuatu yang kita tampilkan sebagai orang-orang kerajaan Allah. Karena konsep kerajaan Allah ada juga standarnya ya. Gak mungkin pakai kerajaan ego. Orang keras kepala tapi bilang hidup dalam kerajaan Allah. Dalam pemerintahan Allah. Tapi keras kepalanya luar biasa. Dikasih tahu gak mau dengar. Ada yang kayak begitu? Ada, banyak. Saya hadapi. Dikasih tahu, udah sabar. Berdoa, gak bisa Pak Pendeta, gak bisa. Sakit hati saya. Tuh ya. Ada waktunya. Iya kalau masih dikasih waktu. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang selesai dan kita belum mengampuni orang, ngeri. Ngeri-ngeri sedap, itu film. Ya. Udah nonton, udah selesai. Ya. Bilang hidup dalam kerajaan Allah, tapi hati gak mau dibentuk. Tuhan sentuh dengan firman, Tuhan itu bukan saya, itu buat suami saya, itu pas itu. Sama istri saya yang cerewet di rumah itu pas. Kenapa dia gak datang dengar firman Tuhan hari ini? Supaya bertobat dia. Lah kok buat orang? Kebenaran firman yang kita dengar, itu harus mengubah diri kita. Gak usah ditempelkan bagi orang lain. Roh Kudus bekerja untuk mengubah kita. Supaya kita benar-benar pakai pakaian yang pantas dalam kerajaan Allah. Yang benar-benar Tuhan mau, ikut aturan Tuhan, ikut hukumnya Tuhan. Orang yang hidup bilang dalam kerajaan Allah, tapi suka cemburu lihat kelebihan orang lain, iri hati, ya. Tidak senang melihat orang lain ada dalam sesuatu yang menyenangkan yang dia alami. Atau kita kita ngeledek orang lain dengan apa yang kita punya. Melalui media sosial padahal belum tentu itu semua benar. Ya. Nah itu bagian-bagian yang perlu kita evaluasi. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang tanggalkan semua hal yang membuat kita tidak berkenan ada dalam kerajaan Allah. Pemerintahan Allah hari ini dan di sini. Bukan nanti, tapi sekarang. Karena selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu dan saya adalah warga kerajaan Allah. Dipimpin oleh Allah. Maka saya percaya orang yang tadi sebut dirinya adalah warga kerajaan sorga akan hidup sesuai dengan standarnya Allah. Kita gak akan hidup sesuai dengan maunya kita. Apa itu hidup dalam kerajaan Allah? Apa standarnya? Hidup dalam kebenaran dan lakukanlah keadilan. Cuman itu kok. Apa itu hidup dalam kebenaran? Hidup sesuai firman saja Bapak Ibu. Kita apa adanya saja di hadapan Tuhan dan sesama. Nggak usah dibuat-buat. Kalau seperti apa kita hadapan Tuhan, itulah yang kita minta Tuhan. Seperti itulah aku menjadi berkat bagi sesama. Jadi nggak orang bilang begini, di rumah lain, di gereja lain. Karena saya suka bilang di gereja nggak ada orang jahat.
Semua pasti terlihat baik. Apalagi dari mimbar ini. Wih, baik-baik semua ini. Ya. Tapi nanti begitu keluar, orang senggol kita sedikit. Apakah kita masih bilang, oh Tuhan Yesus tolong saya. Atau bilang, lu gak kenal siapa saya. Kan gitu ya. Gak tahu siapa saya, hah? Kamu gak kenal siapa saya. Ya kalau gak kenal mau dipaksa. Kan gak usah lah. Ya udah gak kenal gitu ya. Gak usah dipaksakan saya harus kenal. Ya, gak kenal siapa saya. Gak usah kayak gitu. Cukup kita bilang, oke, maaf. Kan cuman bahasa-bahasa sederhana. Maaf, terima kasih, tolong. Itu bahasa-bahasa yang kita ajarkan ke anak-anak, tapi kadang kita tidak pergunakan itu dalam hidup kita sebagai orang tua. Maka hari ini pertanyaan saya terakhir, Bapak Ibu warga kerajaan Allah? Bapak Ibu warga kerajaan Allah? Pakaiannya apa? Bagus? Haleluya. Amanlah gereja ini ya. Pakailah kebenaran dan keadilan. Benar berarti hidup sesuai firman, adil artinya apa? Perlakukan orang lain dengan benar. Suami perlakukan istri dengan benar. Jangan semena-mena. Jangan otoriter. Orang tua kembali satu lagi, istri perlakukan suami dengan benar. Jangan nanti bapak-bapak protes ya. Ini mentang-mentang pendetanya perempuan yang ditekan cuman bapak-bapak. Ya, istri juga perlakukan suamimu dengan benar. Layani dengan kasih, bukan dengan modus. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu amin, kayaknya gigi rapat ya. Amin bu gitu ya. Orang tua perlakukan anak-anak dengan benar. Karena itu kesempatan kita memperkenalkan kerajaan Allah bagi mereka. Itu harta yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Video kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Mereka tahu, oh papa saya adalah orang yang hidup dikendalikan oleh Allah. Haleluya. Ya kan? Sehingga satu ketika seorang anak perempuan, tadi malam saya bilang ke PLPRI. Satu ketika seorang anak perempuan dia akan berdiri dan dia bilang begini. Kalau satu ketika saya cari suami, saya akan cari seperti? Oh bukan tetangga. Ya. Seperti papa. Kenapa? Karena pada diri dia saya lihat bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan. Wow. Saya berdoa anak saya perempuan akan bilang begitu. Satu ketika saya akan pilih suami. Atau seorang anak laki-laki bilang, saya akan pilih istri yang seperti mama saya. Melayani dengan tulus. Ya kan? Tanpa modus. Apalagi untuk fulus, gitu ya. Saya akan pilih istri yang seperti. Tapi kalau mamanya cerewet, dia nggak akan bilang begitu. Kalau bisa Tuhan, janganlah kayak mama ya, pusing 7 keliling, gitu ya. Doa saya semoga anak-anak laki-laki Bapak Ibu akan berkata, saya akan pilih istri seperti mama. Kenapa? Wanita yang memberi hidup bagi banyak orang. Wow, asik ya. Coba pulang tanya anaknya masing-masing ya. Supaya cek, oh berarti anak ini gak lihat saya hidup dalam kerajaan Allah. Saya ini cuma hidup dalam kerajaan ego. Makanya waktu lihat ayahnya dia takut ngomong. Kenapa? Saya takut. Papa tuh super cuek. Tadi saya tanya ke anak-anak Remtar. Ya, saya tanya. Ayah super cuek, mama sangat cerewet, betul? Pas. Saya bilang saya kasih tahu nanti di mimbar ya, ibu jangan bu. Tuh ya. Saya bilang seperti itu yang terjadi di rumah. Pas bu, pusing kami. Karena level kita, generasi kita sudah berbeda. Gak bisa lagi kita urus anak-anak kita pakai kerajaan ego kita. Gak bisa. Urus anak-anak pakai kerajaan Allah. Supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan satu ketika mereka pun akan bisa membawa orang lain masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan setiap kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, menolong kami untuk punya cara berpikir yang benar dan sikap hati yang benar.
bahwa ketika kami menyebut diri kami adalah anak-anak Tuhan, kami menyebut diri kami warga kerajaan Allah, maka kami pun hidup dalam standar yang benar, mengenakan pakaian yang benar, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami imani ketika kami hidup dalam pemerintahan Allah terus menerus, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesan 218 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satukan hati mengenaikan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami. Pagi hari ini kami datang dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan, anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, yang kami tahu Tuhan telah menuntun kami semua boleh ada di tempat ini, untuk sama-sama kami menyatukan hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat ini. Kami berdoa untuk beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Arnold Yabes Tameon, keluarga Bapak Bayu Hertanto, keluarga Saudara Aloysius Gerson Ardenta Tarigan, keluarga Ibu Renata Ruth Iren Sondang Sihombing, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, keluarga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, keluarga Bapak Yohanes Sardi, keluarga Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, dan keluarga Bapak Ruslan Yudiseno. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami sebutkan dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal satu persatu mereka dengan apa yang digumuli, yang bergumul dengan persoalan keluarga. Tuhan Engkau berikan kekuatan, persoalan ekonomi, perekonomian Tuhan berkati, untuk masalah anak-anak dalam mencari, berjuang untuk masa depan di tengah-tengah studinya, di tengah pekerjaannya, bahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan 10 keluarga yang kami doakan di pagi hari ini menjalani seluruh hari hidup mereka dengan tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, jemaat yang sakit, menjalani proses pengobatan secara rutin untuk kesembuhan jasmani mereka. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitria Ningsih, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Kristianto,
Bapak Peter Limbong dan Bapak Sahala Tobing. Ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini berjuang di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami imani dan percaya obat penawar, makanan minuman, analisa dokter semua hanyalah alat. Tapi kesembuhan itu datang dari Tuhan, dan Tuhan berikan itu bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati Ibu Penatua Yolanda Ellen Mauren Sumolang, Ibu Oktavia Naomi Iriani Sirait, Saudara Axel Gregory Marwanaya, Ibu Ripka Liana Filipus Malau, Saudara Aryo Yoga Pradipto, Saudara Adonai Immanuel Haurisa, Ibu Feli Device Betty, Ibu Winnie Sarasihaan, dan Saudara Dian Rahmadi Purnomo. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah sukacita damai Tuhan menaungi mereka di dalam usia yang baru, dan ada komitmen yang baru untuk tetap hidup sebagai warga kerajaan Allah yang hidup dalam ketaatan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pergumulan umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan melihat satu persatu keluarga-keluarga dengan apa yang digumuli Tuhan, secara khusus dalam segala situasi yang boleh kami hadapi di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Jadikan kami terang dan garam ya Tuhan di lingkungan di mana kami ada. Kami menjadi keluarga yang sehat dalam iman, gereja ini kuat. Kami menjadi keluarga yang memberkati lingkungan di mana kami ada, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati dengan keluarga masing-masing. Biarlah kami menjadi orang-orang yang punya komitmen secara kuat untuk menjadi pelaksana pertama firman Tuhan, sehingga impartasi kasih karunia Allah mengalir bagi hidup umat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Kami doakan Sinode GKO dengan segala persoalan yang ada, bahkan kami doakan persiapan sidang majelis lengkap Sinode pada 25 November yang akan datang. Mari Tuhan Engkau berkati agar semua yang boleh kami putuskan hanya agenda Tuhan. Bahkan juga persiapan kami jemaat-Mu untuk melakukan raker. Tuhan juga berkati program-program yang dirancangkan untuk tahun 2024, biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan, dan kami hanya melakukan apa yang menjadi agenda-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Persiapan pemilihan umum juga ada dalam kendali kuasa Tuhan. Secara khusus pagi ini kami juga berdoa untuk salah satu suku yang terabaikan, yaitu suku Pegagan yang berada di Palembang, di Sumatera. Tuhan memberkati, biarlah pekerja-pekerja yang telah diutus ke ladang tuayan Tuhan di antara orang Pegangan diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menolong agar setiap pemberitaan firman Tuhan didengar oleh telinga orang-orang Pegangan, dan gereja-gereja yang ada di Palembang juga beraktif untuk menjangkau jiwa, secara khusus melakukan penginjilan bagi suku orang-orang suku Pegagan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami berkata kami hidup dalam pemerintahan yang Allah, tetapi kami masih hidup berdasarkan keegoisan kami hidup berdasarkan keinginan kami, yang itu memuaskan kedagingan kami. Tuhan ampunilah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini badan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian Kidung Keesan 557 bait 1 dan 2, dan baitnya yang ketiga kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kembali ke dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, baik di rumah, di gereja, di tengah masyarakat. Teruslah beritakan tentang siapa Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan.
pada ibadah umum Minggu Pentakosta 19, Minggu 15 Oktober 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teo. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 15 Oktober 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan sekolah minggu dilaksanakan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.00 di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 15 Oktober pukul 13.00 di ruang Benjamin GKO Depok 1. Kegiatan latihan Natal sekolah minggu dilaksanakan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.00 hingga 13.00. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan pengasuh Remtat dilaksanakan Selasa 17 Oktober 2023 pukul 20.00 di gereja. Chit Chat in Christ akan dilaksanakan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilaksanakan Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Kegiatan latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan Jumat 20 Oktober pukul 10 pagi di gereja. Pengambilan natura minggu ketiga dilaksanakan 15 Oktober 2023 setelah ibadah pukul 9 pagi. Ibadah rumah tangga dilaksanakan Rabu 18 Oktober 2023 pukul 19.00 di gereja. Kegiatan doa pagi akan dilayani Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 6.00 di gereja. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap minggu pukul 13.00 di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 15 hingga 20 Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada minggu hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.